Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kalau tidak salah besok itu hari libur ya. Jadi pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Terlepas berbagai kontroversi atau perdebatan mengenai kapan sih sebenarnya lahirnya Pancasila, tetapi ketika itu sudah diterbitkan sebuah kepres, tentu yang akan dijadikan pedoman itu adalah kepresnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bukan soal tentang sejarah lahirnya Pancasila dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kali ini teman-teman akan aku bawa untuk melihat dan merenungkan sebuah statement yang luar biasa lah, sebuah pernyataan yang sangat fantastis dari seorang tokoh yang aku anggap itu religius dan nasionalis. Beliau adalah salah satu pakar hukum tata negara yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Irman Putra Sidin ya. Irman Putra Sidin. Beliau ini menurutku luar biasa. Dan dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah acara yang dahulu mungkin sangat kita kenal ya, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi acara yang memberikan edukasi soal hukum dan politik di Indonesia, yaitu yaitu acara Indonesia Lawyers Club yang digawangi oleh Pak Karni Ilyas. Saat itu sekitar Juni 2020 kalau nggak salah ya, kalau tidak salah loh, nanti boleh dicek. Bapak Irman Putra Sidin itu memberikan satu statement yang luar biasa terkait bagaimana beliau menilai, mengulas tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Seperti apa statement yang aku anggap luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Di penghujung kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini yang menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya, Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya? Maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari, belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini, selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam. Itu tadi teman-teman satu ulasan yang luar biasa dari beliau ya, Bapak Irman Putra Sidin ya. Ini aku anggap orang yang sangat berilmu. Jadi kalau aku melihat atau menilai apakah seseorang itu punya ketinggian ilmu atau tidak, itu di samping dari substansi yang disampaikan itu, yang lebih penting itu menurutku adalah bagaimana akhlak beliau, bagaimana pilihan kata-kata, narasi dan diksi. Beliau menyampaikan dengan sangat elegan, santun, intelek, dan tidak tendensius menyerang siapapun. Jadi ketinggian ilmu itu menurutku harus berbanding lurus dengan akhlak, dengan adab. Karena itu adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Rasulullah pernah bersabda, "Uistu liutami makarimal akhlak." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sekali lagi, menurutku ketinggian ilmu seseorang itu harus berbanding lurus dengan akhlak, adab, etika. Kemudian kita masuk pada apa yang disampaikan beliau ya, yang pada intinya itu sebenarnya antara Islam dan Pancasila itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, karena sebenarnya sila-sila dari Pancasila itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Tadi beliau sudah dengan sangat jelas bagaimana menghubungkan antara sila-sila yang ada di Pancasila itu dengan lafaz azan ya, dengan seruan azan ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sangat luar biasa. Dan bahkan beberapa tokoh itu mengkaji ya, sebenarnya Pancasila itu sekali lagi adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika dalam Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran mengajarkan ketauhidan. Demikian pula soal keadilan, Al-Quran dalam berbagai ayat memerintahkan manusia untuk senantiasa berbuat adil. Kemudian untuk mencapai sebuah tujuan, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam kehidupan manusia, Al-Quran pun memerintahkan untuk senantiasa bermusyawarah syawirhum fil amri. Kemudian bagaimana Al-Quran memerintahkan persamaan derajat antar sesama manusia dan lain sebagainya. Semuanya itu terkantung dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam ajaran Islam. Bahkan kalau kita melihat, sebenarnya ada satu benang merah ya, Piagam Jakarta, yang kemudian di situ menjadi satu, dalam sejarahnya kemudian ada satu titik temu, ada solusi kebangsaan ketika ada perbedaan antara kaum nasionalis dan kaum Islam saat itu, kemudian bersepakat ya menghilangkan 7 kata yang ada di sila pertama. Jadi intinya ada sejarah, ada historical yang sangat erat terkait dengan Piagam Jakarta dan lahirnya Pancasila. Bahkan sebenarnya Piagam Jakarta ini juga terinspirasi dari Piagam Madinah, sebuah karya fenomenal di masa Rasulullah SAW. Piagam Madinah yang dianggap, diyakini sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Jadi saat itu dibikinkan satu konstitusi yang ada di Madinah,
untuk membuat aturan bagaimana hubungan antara kaum muhajirin, kemudian kaum ansor, dan juga kepada pemeluk agama selain Islam, yaitu kaum Yahudi. Setidaknya ada 47 pasal yang ada di Piagam Madinah. Nanti teman-teman bisa cari sendiri bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana hubungan diatur di Piagam Madinah itu. Piagam Madinah ini jauh lebih dahulu daripada Piagam Magna Carta. Piagam Magna Carta baru muncul di sekitar abad 13 kalau tidak salah, yang kemudian menjadi dasar Amerika dan Perancis untuk istilahnya menuangkannya ke dalam konstitusi negara mereka. Ada begitu panjang ceritanya. Tetapi intinya kita kembali lagi, sebenarnya antara Islam dan Pancasila itu bukan satu hal yang harus dipertentangkan. Umat Islam sudah membuktikan kontribusinya bagaimana memperjuangkan kemerdekaan ini, bagaimana merawat keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi kalau masih saja ada orang-orang yang menuduh bahwa Islam ini anti Pancasila, itu satu tujuan yang sangat tidak tepat. Itu teman-teman ya. Jadi tetap kita menjadi seorang muslim yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita siap menjadi khalifah Allah. Allah melahirkan kita di bumi Indonesia ini bukan tanpa maksud. Allah memerintahkan kita untuk mengkhalifai NKRI, membangun NKRI, mewujudkan keadilan di NKRI, menjadi muslim dan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian yang bisa kusampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.